Kalau Anda berencana membeli tanah atau rumah, tolong tonton video ini sampai selesai. Karena banyak orang yang kehilangan uang bukan karena ditipu, tapi karena tidak memahami tanah yang mereka beli. Ada yang beli tanah sertifikat ada, lokasi strategis dekat kota, harga murah, tapi pada akhirnya tidak bisa dibangun, tidak bisa dipecah, tidak bisa dijual kembali, bahkan bisa bermasalah dengan hukum. Kesalahan yang pertama, tanah dekat kota belum tentu aman. Banyak orang yang berpikir tanah dekat kota pasti aman, padahal tidak selalu. Ada tanah dekat kota, tapi bekas sawah timbun, area rawan banjir, tanah labil, bekas tambang. Kelihatannya bagus sekarang, tapi masalah baru muncul beberapa tahun kemudian. Retak, ambles, banjir. Lokasi yang bagus tidak selalu berarti tanahnya. Kesalahan kedua, tidak cek zonasi. Ini kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak orang yang beli tanah tanpa cek zonasi, padahal tanah sudah ada peruntukannya. Pemukiman, pertanian, industri, ruang terbuka hijau. Kalau zonasinya bukan pemukiman, rumah mungkin bisa berdiri, tapi secara administrasi bisa bermasalah. Salah satu akibatnya sertifikat tidak bisa dipecah atau sulit mengurus izin bangunan. Kesalahan yang ketiga, tidak paham zona hijau. Banyak pembeli bertanya, zona hijau boleh dibangun tidak? Secara praktek, tetap ada yang membangun, tapi pahami dulu konsekuensinya. Biasanya, nilai zona hijau itu terhitung sebagai lahan pertanian, bukan perumahan. Yang artinya, kalau ada pembebasan lahan, nilainya jauh berbeda dari harapan. Zona hijau bukan berarti tidak boleh dibeli, tapi pahami dulu resikonya. Kesalahan yang keempat, tidak cek sempadan. Ini jarang sekali dibahas, padahal sangat penting. Ada aturan jarak bangunan dari sungai, jalan, saluran air. Kalau tanah masuk sempadan, sebagian tanah bisa tidak boleh dibangun, sehingga luas tanah yang dipakai pun jadi berkurang. Pembeli seringkali baru tahu setelah ini. Kesalahan yang kelima, sertifikat induk. Banyak kafling yang dijual masih menggunakan sertifikat induk. Pembeli membayar DP, sertifikat masih belum dipecah. Masalah itu muncul ketika pemecahan tertunda atau pemecahan tidak bisa diproses. Padahal pembeli sudah membayar, sedangkan sertifikat masih belum jelas. Ini yang sering terjadi, dan ini yang sering membuat pembeli menjadi bingung. Kesalahan yang keenam, tidak paham izin bangunan. Banyak orang yang berpikir punya tanah berarti bebas untuk membangun, padahal tidak selalu. Kalau untuk membangun perlu izin bangunan. Kalau tidak sesuai dengan peruntukan, maka izin bangunan pun sulit keluar. Akhirnya rumah berdiri, tapi secara administrasinya bisa bermasalah. Kesalahan yang ketujuh, tidak paham perjanjian DP. Ini yang paling sering terjadi. Pembeli membayar DP, tapi tidak membaca perjanjian. Di dalam perjanjian sering tertulis jika pembeli batal, maka DP tidak dapat kembali. Dan itu sah secara hukum. Banyak orang yang baru menyadari hal itu setelah uangnya hangus. Sebelum beli tanah, wajib cek 7 hal ini. Yang pertama, zonasi lahan. Yang kedua, status sertifikat. Yang ketiga, sempadan. Yang keempat, riwayat longsor atau banjir. Yang kelima, izin bangunan. Yang keenam, riwayat lahan. Yang ketujuh, perjanjian DP. Kalau salah satu tidak jelas, lebih baik ditunda dulu. Banyak orang yang membeli tanah dengan harapan masa depan yang lebih baik. Padahal, tanah itu bukan cuma soal sertifikat saja, tapi tanah adalah bagian dari tata ruang, bagian dari lingkungan, dan bagian dari sistem wilayah. Kesalahan membeli tanah biasanya akan terasa 5-10 tahun yang akan datang, dan itu sering terjadi sudah terlambat untuk menyadarinya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga atau teman Anda yang sedang mencari tanah. Karena satu keputusan membeli tanah bisa menentukan masa depan puluhan tahun.